Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok berapa ya Tap ya? Kelompok I kalau nggak salah. Kelompok I itu ada saya Faiz Muhammad Hadiananto dengan NRP 501924147. Dan saya Muhammad Fafigafi dengan NRP 50912411125. Jadi kita tuh ini sih, aku penasaran dari saya sendiri kayak gimana sih apa itu external flow? Di sini aku pengen nanya ke Altaf sendiri. Gimana sih apa itu Taf external flow itu yang sepengetahuan lu? External flow itu kan yang kita bahas kemarin kan pas fisika fluida sama Bu Fadila, betul. Jadi external flow itu setauku ya itu aliran fluida tapi alirannya itu di luar gitu. Kalau internal kan di dalam fluida kayak pipa gitu. Nah kalau eksternal itu alirannya di luar gitu. Oke. Nah kira-kira nih Is, kamu tahu nggak penerapan external flow gitu? Aku mungkin beberapa ya yang aku tahu. Jadi kan ini dari penjelasanmu tadi kan external flow itu artinya yang kayak di luar. Misalnya kalau di kapal tuh yang berhubungan sama misalnya air yang kena lambung kapal atau gimana. Nah menurutku dari penjelasanmu tadi itu bisa dibilang juga kalau misalnya penerapan di bidang kapal ini adalah di hull atau misalnya itu tentang resistance ship resistance atau hambatan. Jadi gimana kalau misalnya badan kapal ini bergerak di air pasti bergesekan kan. Nah itu bergesekan pasti berhubungan sama external flow kan, betul kan aku? Nah di situ juga ada hambatan guys, gesek ada hambatan tekanan, juga ada juga penerapan di bidang-bidang lainnya. Kayak ya pokoknya di bagian lambung kapal itu pasti semuanya itu kena ke external flow ini gitu. Jadi pembentukan lambungnya, gimana gimana hidrodinamisnya kayak gitu. Tuh. Kalau kamu ada nggak Taf kira-kira yang lain selain itu, yang setaumu deh? Kalau aku ini sih, kamu tahu hydrofoil nggak? Oh tahu. Nah itu kan kemarin kan pernah desain hydrofoil itu di MSBT kan. Jadi hydrofoil itu kayak di pesawat kan ada aerofoil yang di sayap-sayap itu. Nah kalau di kapal itu juga ada namanya hydrofoil. Nah itu fungsinya itu bisa buat ya ngurangi resisten juga lah, sama efisiensi energinya lagi lebih bagus gitu. Oke, lebih efektif lah ya. Ya. Sama setauku juga ada juga tentang buat yang materi kita di fisika fluida kemarin juga sebelumnya itu ada tentang kavitasi di propeller itu juga terpengaruhi oleh external flow banget. Dimana kalau misalnya kavitasi itu terjadi karena ya external flow basically itu kavitasi gitu. Jadi propeller itu sangat mempengaruhi juga. Itu dia penerapannya. Jadi kita harus pemahamin baik-baik gimana sih cara buat propeller yang baik dan benar atau lambung kapal yang baik dan benar. Tadi juga hydrofoil seperti itu. Nah hydrofoil itu kayak gini. Ini hydrofoil. Kelihatan nggak? Sabar ke zoom. Nah, Iya. jadi ada dua sisinya itu, sisi depannya itu agak lebih cekung dan sisi belakangnya itu lebih lancip gitu. Oke. Nah, jadi ada dua gaya, ada gaya drag dan ada gaya lift. Nah, drag itu gaya yang langsung menghantam dari depan dari foilnya itu gitu. Dan itu yang kita minimalisir dengan cara mengangkat dikit sudutnya. Nah, itu namanya itu apa ya, pokoknya sudutnya itu ya. Nah, terus jadi ada gaya lift atau gaya angkat Betul. dari hydrofoil ini, sehingga yang membuat efisiensi dari energi dari kapal ini lebih bagus gitu. Itu sih. Terus juga dari aku ada gambar juga, yaitu ada buat bow di kapal itu juga buat mempengaruhi di external flow. Gimana kita bisa mecah gelombang, itu juga ada wave resistance sama ya. Kita bisa mecah gelombang dengan efektif. Jadi kapal kita tuh nggak terlalu kena dampak yang terlalu negatif lah. Jadi efektif untuk dalam perjalanan kapal kita. Mungkin jawabanmu tadi itu udah make sense banget sih. Aku udah terbayang lah di kepala aku tuh gimana sih external flow ini. Dari jawabanku menurutmu make sense gak Taf? Make sense sih. Aku juga udah kepikiran kayak apa itu external flow itu. Penerapannya ya udah lumayan paham lah. Mantap. Oke Taf, mungkin sampai segini aja ya Taf ya. Mungkin terima kasih Bu, kami dari kelompok I. Saya Faiz Muhammad Hadiananto. Saya Muhammad Fafigafi. Mengucapkan mohon maaf jika ada yang salah. Dadah.